Kondisi jalan rusak parah di Provinsi Lampung yang viral setelah dikritisi habis-habisan oleh warga akhirnya ikut menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden pun turun langsung untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Persoalan infrastruktur jalan yang tak layak ini tentunya ironis mengingat Indonesia sudah menginjak usia 77 tahun merdeka. Lantas sampai kapan persoalan jalan rusak ini tak kunjung terselesaikan? Berikut laporan utama jalan rusak di mana-mana. Berasal dari provinsi Coletehan TikTokers Bima Yudo Saputro soal kerusakan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung akhirnya berbuah manis. Setelah viral di media sosial dan ramai menjadi pembicaraan warganet, Presiden Joko Widodo akhirnya turun gunung. Jumat 5 Mei 2023, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menjajal langsung sejumlah ruas jalan rusak yang tengah menjadi sorotan. Yang menarik, mobil Presiden justru tidak melewati jalan yang sudah dipersiapkan pemerintah Lampung dengan perbaikan super kilat mereka. Kapan mulai diperbaiki? baru diperbaiki 3 hari ini. Di mana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini. Berarti sebelum yalah segini. Lubangnya segini. Tuh kan bawa ke sana itu. Oh, lubang dalam. Ya, lubang dalam. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat? Ya, enggak sih. Udah lamanya. Udah 20 tahun. Tahun lah. Hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Sahrudin ya. Sahrudin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Keluarga aktivitas di mana, Mas? Ya, mobil pada rusak lewat. Ya gitu aja. Orang kecelakaan ya banyak. Saat melewati salah satu ruas jalan yang rusak parah, mobil Presiden pun sempat terjebak di tengah lubang yang cukup dalam. Nyangkut, Pak. Pak. Turun. Sebuah video yang direkam warga juga menunjukkan momen-momen minibus yang ditumpangi Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono kandas saat melalui jalan berkubang air. Seakan-akan menyindir, Jokowi menyebut jalan yang dilaluinya mulus dan membuatnya tertidur. Pak Jokowi. Mungkin kesan-kesannya apa? Lewatin jalan rusak, Pak. Kesan-kesan. Melewati jalan rusak, kesan-kesan seperti apa, Pak? Jalannya mulus, enak, Dinikmati ya, Pak. dinikmati. Ya, Pak. Sampai Pak Jo tadi tidur saja tidur. Seperti dipupuk ya, Pak, jalannya. Buat yang hamil bisa ngelahirin. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang ikut dalam mobil kepresidenan pun ikut berkomentar secara berkelakar. Ini mendamping Bapak Presiden, luar biasa jalannya. Ini kalau ada yang melahirkan, orang hamil bisa melahirkan, Pak. Seakan tak mau disalahkan, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyebut kerusakan jalan terjadi karena kendaraan truk melintas dengan muatan melebihi tonase. Hanya satu ya yang saya minta, karena ini sudah dibantu oleh Presiden, masyarakat di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan tonase. Apakah kita lakukan Jangan penertiban, berlebihan. Pak Wagub? Ya, Akan nanti kodol saya ya, Pak? bicara dengan Kapolda, Akan apabila tertibkan, Pak. kita tertibkan. Saya dengan dukungan rakyat. Sanksi tugas ya, Pak Gub? Ya. Siap. Oke, mantap, Pak Gub. Mantap, Pak Gub. Usai menikmati jalan berlubang, Presiden pun akhirnya memastikan pemerintah pusat mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan rusak dengan anggaran 800 miliar rupiah. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya
pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Ramai-ramai soal jalan rusak ikut menarik perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Menkyu memaparkan bahwa dana dari APBN untuk pembangunan jalan di Provinsi Lampung mencapai 402,44 miliar rupiah. Sedangkan kucuran dana dari APBD tahun 2023 mencapai 2,16 triliun rupiah. Artinya, alasan tak ada dana sepertinya bukan menjadi hambatan untuk perbaikan jalan di Lampung yang sudah banyak dikeluhkan warga selama belasan bahkan puluhan tahun lamanya. Yang perlu diwaspadai tentunya indikasi adanya praktik curang perbaikan jalan yang disinyalir menjadi salah satu penyebab hancurnya infrastruktur jalan di Lampung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekali-kali tampaknya harus ikut turun tangan mengawasi setiap proyek yang berjalan. Jangan sampai proyek jalan di Lampung kembali menjadi bancakan mafia proyek dengan melibatkan pejabat dan pengusaha.